Mahi Trading Live. Hello trader forex, selamat datang kembali di channel Mahir Trading Live. Channel ini dibuat untuk mahir forex mulai dari pemula hingga expert. Analisa ini menggunakan supply demand imbalance sebagai trading system terbaik kami. No indikator, no news, no volume, no fundamental, no earning announcement untuk saham. Jadi hanya dengan menggunakan rectangle dan trend line serta dibantu dengan exponential moving average, Anda bisa mendeteksi pergerakan harga futures di semua time frame. Supply demand imbalance bisa juga digunakan di semua instrumen investasi di dunia ya, seperti forex, gold, stock, crypto, stock index, CFD, commodity, option, ETFs, bond, dan lain sebagainya. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya ya. Perlu diketahui bahwa analisa ini sifatnya trading disclaimer, jadi hanya merekomendasi untuk trading weekly ya, yang kalau setiap hari kan untuk harian, ini sekarang untuk weekly chart. Berarti kita fokusnya pada monthly, weekly, dan daily ya. Oke, jadi sekarang tanggal 26 Maret 2022, saya Coach Yudi TW mencoba menganalisis pergerakan dari major pair, direct dan indirect, terus gold, serta minyak dunia ya. Yang pertama kita mulai dari DXY atau Index US Dollar ya, bagaimana perkembangan dari seminggu terakhir ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke DXY time frame monthly chart ya. Nah, ini setiap minggu saya ulangi terus untuk time frame monthly. Nah, ini sisa beberapa hari lagi close candle ya, tanggal 28, 29, 30, 4 hari lagi. Jadi 4 candlestick daily akan menutup konfirmasi close candle pada time frame monthly ya. Nah, ini dia masih nggak jeleng ya. Targetnya adalah di 101 ya untuk weekly ya. Jadi masih untuk monthly ya, masih jauh ya. Nah, exponential moving average-nya sekarang yang 20 ini ada di bawah dan dia naik ke atas ya. Lanjut ke time frame weekly chart. EMA-nya juga di bawah menuju ke atas. Nah, ini kita lihat di sini targetnya adalah malah lebih tinggi lagi ya, di 102 di sini ya. Kalau tadi itu 139 untuk monthly, di proximal line-nya untuk di weekly adalah di 102. Ini tapi masih jauh perjalanannya ya. Mungkin sampai pertengahan tahun atau quarter terakhir ya untuk tahun ini ya. Arahnya ke sana memang ya. Jadi pasti dalam perjalanannya akan membentuk wave ya. Membentuk wave, jadi naik, turun, naik. Nanti hingga finishnya di sini ya. Diprediksi ya sekitar bulan Oktober ya. Bulan Oktober atau bulan November ya, atau sebelumnya September gitu ya. Jadi kita nggak bisa memprediksi waktu. Cuma arahnya sudah jelas ke sana. Kemudian kita masuk ke time frame daily chart. Nah, ini yang kita lihat di sini exponential moving average-nya tetap sebagai support ya. Startnya ketika nanjak ini sekitar bulan berapa ini? Februari ya, bulan Februari dia sudah mulai nanjak sampai sekarang ya. Nah, ini dia sudah menyentuh high-nya, terus dia turun, dia buat wave, akhirnya ini akan dicoba. Ini adalah area kotak ini adalah area resisten ya. Kalau di break ya udah dia ke 102 ya. Jadi diprediksi, nah ini dia sudah menyentuh new base ya, new base demand. Ada candle begini berpotensi price untuk minggu depan akan lanjut ya menuju ke area 100 ya. Sekarang 98,8 ya ke 99, dari 99 baru ke 100 ya. Jadi masih penguatan dolar selama masih ada peperangan ya di Ukraina ya, karena orang investor kebanyakan menaruh investasinya dalam bentuk US dollar atau gold ya. Oke, kita lanjut ke MT4-nya. Kita mulai dari euro ya, euro dollar ya, karena DXY itu adalah kebalikannya dari euro.
Oke, kita mulai. Ada yang bertanya menurut saya, coach, target akhirnya di mana sebelum di akhirnya nanjak ya, nanjak hmm, lagi ya. Ini kan downtrend ya. Ini time frame monthly chart ya. Time frame monthly chart kita lihat di sini downtrend terus. Nah, ini udah respected dia. Di sini ada engulfing, sisa 4 hari lagi close candle menandakan bahwa potensi dia base ini akan di break ya. Dalam beberapa bulan, minggu ke depan atau berapa bulan ke depan kita nggak tahu. Potensinya mungkin 2 minggu ke depan akan mulai sudah tercapai di sini ya. Jadi target endingnya nanti di 1.05 ya untuk jangka panjang. Jadi Anda bisa menempatkan untuk long term, jangka panjang menempatkan buy limit ya di area sini 1.05 ya untuk monthly chart ya. Oke, lanjut ke time frame weekly chart. Time frame weekly chart. Nah, ini agak susah dia naik. Saya kemarin menganalisis bahwa ada potensi price naik ke area 1.12 di sini ya. Ternyata memang agak susah. Close candle-nya begini, engulfing, dan menandakan price akan berpotensi drop. Secara fundamental, yang secara umum adalah Rusia akan menutup aliran gasnya ke Eropa ya. PT Gazprom itu yang menandakan bahwa akan terjadi sebentar lagi kan musim dingin ya, jadi berpotensi akan meresahkan masyarakat di zona Eropa ya, karena ketergantungan terhadap gas dari Rusia ya. Oke, untuk time frame daily-nya, nah ini sudah kelihatan di sini terjadi downtrend. Nah, ini sudah tidak tersentuh lagi, terbentuk new supply baru menandakan bahwa price akan menuju ke warna biru ini sebagai high liquidity ya. Jadi menuju ke untuk minggu depan targetnya akan menembus ke ini ya 1.08 ya kalau nyampe. Tapi saya nggak begitu yakin karena range weekly itu biasanya main di antara 200-an. Kalau misalnya dari sini ke sini 200, oh ya bisa ya, masuk akal ya. Bisa untuk daily time frame targetnya ke 1.08 kembali ya. Ke low itu tanggal 7 Maret ya. 7 Maret yang lalu sempat low di 1.08 dan dia akan kembali ke 1.08 ya dalam beberapa hari ke depan ya. Atau dia sideway dulu baru dia minggu depannya lagi baru akan turun, jadi kita nggak bisa memastikan, tapi arahnya sudah jelas. Terus yang terakhir untuk time frame H4-nya ya respected dia di sini, respected ini sudah respected di sini bahwa menandakan bahwa potensi untuk minggu depan adalah downtrend kembali ya untuk euro dollar time frame H4. Kita lanjut ke pound dollar ya. Oke, pound dollar. Nah, kalau pound dollar kita analisis monthly chart-nya, target akhirnya adalah di 1.24 ya, kembali lagi karena ini adalah strong demand ya, harus ditutup, berarti seperti gini ya, ini strong demand ditutup ya, strong supply. Strong demand ditutup dengan strong supply, begitu juga strong supply demand ditutup dengan strong supply ya, paham ya? Jadi itu aja sih hukum supply demand. Nah, karena ini time frame monthly chart berarti price berpotensi menuju ke 24 dalam beberapa bulan ke depan. Mungkin estimasinya itulah bulan September, Agustus, September, Oktober gitu ya. Ini untuk jangka panjangnya. Jadi kita nggak usah berpikir jangka panjang. Itulah makanya tujuannya apa? Tujuannya kita kasih tahu itu, mana tahu Anda menyimpan posisi buy ya di atas di area sini. Jadi Anda sudah bisa merencanakan apakah mau di lock atau cut loss atau ditahan atau injek tambah dana ya. Mengingat pergerakan dari current price kemarin itu masih ada sekitar 800 pips yang menuju ke 1.24. Jadi sangat besar. Kalau modal Anda nggak kuat, tidak lock, berarti Anda kehabisan dananya ya, MC ya. Oke, kita mulai di weekly chart lagi. Seperti yang saya sudah analisis minggu kemarin, targetnya ke sini ya. Cuma mungkin nggak kuat dia ya, nggak kuat, berpotensi price dari sini adalah area resisten yang sangat kuat, berarti dia tidak akan kuat untuk menuju ke 1.33
dan sekarang 1.31 dan berpotensi price untuk weekly chartnya kembali menuju ke low-nya ini ya. Low-nya di 1.3 ya, 1.3 yang tercetak itu tanggal 13 Maret ya 2022 kemarin. Oke. Lanjut ke time frame daily chart. Ini saya bilang price sebenarnya sudah berada di area supply ya sebenarnya. Jadi sudah berada di supply, jadi sebenarnya sudah dia nggak nyampe lagi di sini, nggak bakalan tersentuh lagi di sini. Karena saya memiliki alasan bahwa di sini sudah terlalu lama ya, 1, 2, 3, 4, 5 minggu price bergerak di area ini. Biasanya ketika dia berimbalance, kembali dia nggak menyentuh lagi area ini, biasanya begitu. Ya. Nah ini dari pengalaman aja ya, pengalaman dari kita mapping ya, makanya harus rajin mapping ya kalau supply demand imbalance. Berarti ini sudah terbentuk new supply ya, dan sudah tersentuh sekali dan berpotensi price menuju ke area strong demand ya di 1.30 ya untuk pound dollar ya untuk minggu depan. Kemudian untuk time frame H4-nya, nah ini dia yang saya bilang tadi, agak susah dia di sini menembus area resisten di sini 1.322 di sini susah sekali. Berarti price kalau dia susah naik berarti ada dorongan kuat mengingat di bawah sini masih banyak area yang high liquidity dan price akan berpotensi menuju ke 1.30 ini dia. Gambarannya di time frame daily tadi ya. Jadi potensinya sekitar 170 pips ya untuk minggu depan. Untuk pound dollar ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke Aussie dollar. Nah, ini Aussie dollar bad boys ya. Dia naik sudah untuk minggu ini aja dia sudah naik sekitar 117 pip ya untuk time frame weekly chart ya. Kalau kita ngambil dari dasarnya dari akhir Januari sudah 600 pip ya. Nah, price bergerak ya dari naik turun, supply lagi ke demand, naik lagi ke supply, ini strong supply, ini strong demand ya. Setelah nyampe di sini tidak tersentuh sama sekali berarti price akan drop again ya ke bawah. Jadi kita tinggal menunggu aja ya. Jadi yang diuntungkan di sini ketika dia drop ini GBP AUD silakan di buy atau GBP NZD ya. Oke, lanjut ke time frame daily chart. Time frame daily chart price sudah menyentuh area supply ya. Menyentuh area supply dan berpotensi untuk minggu depan dia akan drop menuju ke area demand. Dalam perjalanan ini mungkin Fibonacci 50% ke sini lah target ya untuk 1 minggu ya mungkin. Kalau daily-nya ya 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 candle ya nyampe setengah ini. Nanti mungkin minggu depan kalau dia masih downtrend ya dia langsung ke sini gitu ya. Jadi semoga benar downtrend ya. Ingat pasang stop loss dan tayangan ini sifatnya trading disclaimer ya. Jadi hanya merupakan arahan saja untuk harian. Nah ini sudah mulai kelihatan sudah terjadi hammer tapi belum menjamin price akan drop ya. Tapi kalau menurut hitungan saya, dia sudah memenuhi syarat untuk drop karena dia sudah menyentuh area supply daily dan weekly. Ya. Dan untuk H4-nya, dia sudah juga menyentuh, tinggal kita tunggu turunnya saja ya untuk time frame H4. Oke, lanjut kita ke New Zealand dollar atau Kiwi dollar ya. Oke, Kiwi dollar time frame weekly chart. Nah, ini juga sudah psikologisnya, angka psikologisnya di 0.7 sebenarnya ya. Angka psikologis dari New Zealand dollar. Karena kita tahu bahwa untuk weekly-nya sudah naik sekitar 456 dan ini sangat kuat ya sebenarnya ya kenaikannya. Kalau kita tarik juga trendline, dia sudah kurang lebih udah hampir mendekati sebenarnya harus ke sini. Jadi maksimal dia price-nya lari ke sini, dari sini baru dia drop. Ini ada garis ini targetnya sebenarnya. Jadi mungkin potensinya masih ada naik, tapi nggak menutup kemungkinan dia jatuh. Ketika dia jatuh ini dia akan kuat jatuhnya dibandingkan dia harus menyentuh ini dulu gitu ya. Tapi syarat dan perlu diketahui bahwa saat ini sudah berada di area
supply sebenarnya ya, sudah berada di area supply dan persyaratan untuk turun sudah bisa. Dan kita lihat di time frame daily chartnya, kita lihat di sini. Nah, dia belum menyentuh supply ya. Tapi kalau dia langsung jatuh, dia akan sudah mulai terjadi downtrend. Nah, ini kita lihat exponential moving average-nya EMA-nya masih jauh ya. Biasanya makin jauh jaraknya ini, potensi risiko untuk downtrend itu juga akan kuat turun ke bawah ya. Tinggal menunggu timingnya aja. Kalau dia sudah, biasanya kalau sudah membreak ini low-nya di sini, berpotensi price akan drop ya untuk time frame daily. Kiwi dollar. Lanjut ke time frame H4. Time frame H4 sudah terbentuk new base baru di sini ya. Dan ini sudah di break area demand-nya. Nanti kita lihat apa ke depannya. Kalau misalnya masih naik, mendingan Anda kalau udah naik kuat tahan aja karena nggak begitu jauh dia naiknya kok. Maksimal mungkin 50-80 pips baru dia akan drop ya. Karena memang persyaratannya adalah harus menyentuh area supply dulu baru dia akan drop ke bawah. Nah, ini fresh semua ya, strong ya. Kalau mau panen di sini aja nanti di Aussie sama di New Zealand ya. Oke, lanjut kita ke first bad boys adalah yen ya. Yen ini sangat nakal ya, nakal sekali ya. Bayangkan kalau kita lihat di time frame weekly chartnya, kita lihat ya dari 2020 Desember ya, atau kita mulai dari awal tahun lah ya. Dari sorry. Dari 2021 Januari sampai sekarang tidak ada turun-turunnya ya, sampai sekarang berarti udah 1 tahun 3 bulan naik hampir 2000 pips ya untuk weekly chartnya. Kalau kita lihat di monthly chart, dia sudah memenuhi persyaratan untuk drop ya, karena ini pasti ada correctionnya ya. Biasanya kalau dia naiknya segini ya, koreksinya juga segini gitu ya. Jaraknya pasti sama gitu ya. Sama seperti gini. Naik, dia turun. Naik, turun. Dia tutup semuanya ditutup. Nah, apalagi ini kenaikannya hampir 2000 pip, berarti juga kejatuhannya juga. Karena memang investor pada membuang yen semuanya dan mengalihkan asetnya ke dolar dan gold ya, biasanya begitu. Jadi wajar jika yen mengalami kenaikan yang begitu tajam ya. Ini aja udah 700 pip ya, hampir 800. Nah, tadi yang weekly tadi kita lihat, ini kita perkecil. Nah, kita lihat di sini, kita perkecil lagi. Nah, inilah. Sebenarnya sudah sedikit lagi ya. Pokoknya syaratnya harus menyentuh ini. Menyentuh ini jadi 122-an sini ya. Seperti saya sebutkan sama murid-murid saya sebelumnya bahwa yen akan ke 100 ketika masih berada di 116, saya bilang konfirmasi candlestick ini menandakan bahwa potensi masih kuat ke area supply ya. Ya, strong supply ini masih merah, dia harus berubah jadi hijau, berarti harus disentuh dulu. Jadi, proxima lainnya sekitar 122.88 ya. Jadi ya, sedikit lagi, sekitar 80 pips lagi masih bisa buy lah di sini ya untuk yen ya. Oke, lanjut ke time frame daily. Di time frame daily inilah targetnya. Masih di area sini ya. Nah, ini di tengah-tengah sini. Ya, targetnya di situ. Nah, ini juga kemarin dicoba turun, akhirnya dia nggak kuat, naik lagi berarti masih berpotensi naik. Untuk lebih jelas kita lihat di time frame H4-nya. Nah, H4-nya potensinya kuat naik, ini fresh berarti potensi masih kuat naik sekitar 80 pips lagi ke atas ya untuk dolar yen. Jadi waspada ya, gunakan stop loss. Dimanapun Anda entry, buy sell silakan gunakan stop loss. Kebalikannya dari yen ala indirect currency adalah dollar CAD ya. Dollar CAD ini atau dolar luni masih berpotensi drop. Kalau kita lihat di time frame monthly chartnya, targetnya ini monthly chart. Ya, 1.22 proxima line, tapi bukan di sini target akhirnya. Ketika baliknya itu lebih jelasnya kita lihat di time frame weekly. Di time frame weekly ya, targetnya ini dulu nih, yang 2374 ya. Targetnya di sini. Berarti masih ada sekitar 100 pip lagi ya. Sedikit lagi. Dia sentuh di sini, price berpotensi akan reversal dan menuju kembali ke 1.31. Jadi kalau Anda buy di area sini, jaraknya ya untuk
time frame weekly sekitar 800 pips lagi potensinya ya. Untuk dolar luni ya, weekly chart. Sekarang kita ke time frame daily. Time frame daily di sini, nah ini pasti masih naik dia 1.23 ya, target luni ya. Ya, target luni di situ, jadi masih potensinya drop ya, atau mungkin besok hari Senin dia naik dulu, setelah dia naik baru dia akan drop lagi. Tapi memang masih downtrend ini, exponential moving average-nya masih di atas dari current price ya. Oke, sekarang kita ke H4, ke time frame H4 juga sama, ini fresh ya di sini, ini fresh. Potensi pembalikannya belum kelihatan di sini, ini eksponensialnya sudah mulai menjauh jaraknya dari candlestick ya. Nah, ini sudah mulai jauh, apalagi dari sini sudah mulai menjauh ya jaraknya. Jadi masih downtrend. Adapun sebaiknya ngambil sell ya, sell on rally. Ketika dia naik sell, ketika naik kita sell. Oke, lanjut yang terakhir indirect currency adalah dolar Swiss ya. Nah, dolar Swiss potensinya up ya, masih up untuk weekly chartnya. Kalau di target monthly chartnya ini targetnya ya, 96 ya. Ya, ini ntar lagi closing candle. Exponential moving average-nya belum close ini ya, tapi dia sudah memotong ya. Kita lihat hari Senin apakah ada perubahan dari time frame monthly chart-nya ya. Yang jelas targetnya di sini 96 ya. Terus untuk weekly chart, nah price sudah menyentuh area supply ya. Ini sudah tidak tersentuh lagi, agak susah tersentuhnya karena di sini di break di atas ini berarti price akan berpotensi up ya untuk minggu depan di dolar Swiss ya. Jadi jangan Anda menyimpan posisi sell ya, sebaiknya buy ya. Ingat trading disclaimer. Nah, ini untuk time frame daily-nya dia sudah membreak area base di sebelah kiri base supply ya. Dia turun ke area demand, dari demand ini candle daily-nya berpotensi price akan naik kembali menuju ke area supply di 0.94 ya. Oke. Yang terakhir adalah H4. H4 ini fresh ya, ini fresh sekarang sudah duduk di area demand. Ini ada engulfing, price berpotensi untuk naik terus untuk minggu depan ke area supply ya, di area mulai dari 9348 sampai 9412 ya. Jadi potensi jaraknya sekitar 100 pips ya. Dari sini baru dia akan balik lagi ke bawah. Oke, kita lanjut ke yang ditunggu-tunggu adalah gold ya. Gold. Nah, ini kita bahas gold dulu untuk monthly chart-nya. Kita lihat di sini. Nah, monthly chart masih kokoh ya, masih kokoh. Potensi penurunannya mungkin sudah agak berat ya, karena saya pantau minggu kemarin agak berat dia turunnya, malah cenderungnya naik ya. Nah, ini kondisi monthly chartnya seperti gini ya, berpotensi all time high-nya ini akan di break ini, padahal sisa 50 pips lagi sudah all time high, tapi dia turun dulu ya harganya. Dan saya nggak menjamin akan turun ke sini ya. Nanti kita lihatlah ke depannya ya. Karena gold ini memang sesuai dengan situasi kondisi di ini ya. Tapi hitungan-hitungan saya biasanya price-nya itu kalau dia ada engulfing gini ya. Tapi saya melihat di sini dia sudah duduk di area demand dan ini ada engulfing begini, menandakan bahwa potensi kuat ke atas ya. Tapi nggak tahu lah, kalau gold itu biasanya dia beda ya dengan currency ya, karena investornya beda. Jadi anytime kalau misalnya ada roket meluncur di Ukraina ya, dari Rusia, itu udah gold akan terbang gitu ya. Jadi memang lebih aman memang mengambil posisi buy ya daripada sell ya. Tapi ingat, selalu gunakan stop loss ya. Analisa ini trading disclaimer sifatnya. Nah, ini dia sudah terbentuk base dan ini yang alasan saya mengatakan bahwa agak susah dia akan turun inilah. Pola dari candlestick ini nih. Ya, semuanya ini dia sudah menyentuh area demand, dia terbentuk new base baru, ini di break di atas sini untuk time frame daily dan price berpotensi untuk membuat all time high yang baru ya
di 2075 up ya. Oke, sekarang kita masuk ke time frame yang lebih kecil lagi, H4. Nah, ini H4 sudah mulai banyak ancang-ancang untuk uptrend ya. Ini terbentuk new base baru di sini dan menandakan bahwa potensi sampai menuju ke 1996 ini akan memungkinkan ya untuk minggu depan ya, untuk gold ya. Kita mengingat ada roket lagi diluncurkan ke Ukraina. Dan harga minyak juga stabil, masih terus naik ya, walaupun dia sudah koreksi dalam, lumayan dalam. Nanti kita lihat ya harga minyak ya. Oke, kemudian kita lanjut ke yang terakhir, komoditi yang kita bahas adalah XTI Brent Oil ya. XTI Brent Oil. Kita bahas yang terakhir. Nah, ini yang saya bilang tadi, di time frame sudah terbentuk new base baru di sini ya. Closing candle-nya engulfing, menandakan potensi minyak masih akan up ya untuk minggu depan ya. Karena dia tidak menyentuh nih area ini, berarti dia akan up dulu. Mungkin setelah dia all time high baru dia akan down. Downnya kemana ya? Kembali ke sini lagi downnya biasanya gitu, atau ke area flip zone sini. Ya. Untuk XTI. Kemudian untuk time frame daily chart. Time frame daily chart ini sudah terbentuk, sudah reaktif dengan reacting ya. Bahasanya ibaratnya itu sudah tersentuh, reacting dengan area supply apa demand. Ada new base tersentuh, di break di sebelah kiri, berarti price akan up ya lagi menuju ke 135. Ini high-nya berapa ini? Ya 139 kalau salah ini ya, high-nya 139.8, hampir 140 ya. Berarti potensinya ya, tapi mungkin setelah dia break gini dia turun dulu ke base baru dia akan naik lagi ke atas ya. Oke, itu untuk daily. Yang terakhir dari analisa mingguan kita ini adalah membahas tentang H4 di XTI Brent. Nah, ini sudah di break di sebelah kiri, berarti dia turun ke sini, ada engulfing di sini. Dan minggu depan berpotensi price akan naik ke 123 ya, harga terakhir di 119 US dollar ya per barelnya ya. Oke, mungkin gitu dulu. Nggak usah berpanjang-panjang, jadi semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar, dan bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih dalam supply demand imbalance, itu saya ada promo ya, 349.000 itu termasuk ongkir seluruh Indonesia. Hanya 7 hari aja promonya, nanti kembali lagi ke 399 harganya. Sekian, terima kasih. Wassalam. Thanks for watching.